Selamat datang kembali di channel Abdan Story. Di bulan Juli yang kelam ini, kami hadirkan kisah horor nyata dari Cibinong, Jawa Barat. Sebuah kontrakan tanpa jendela, murah, tapi menyimpan rahasia yang tak bisa dibayarkan dengan uang. Siapkan teh atau kopi terbaik kamu, karena cerita ini bisa bikin kamu mikir 2 kali sebelum sewa tempat tinggal. Selamat datang di kisah Kontrakan Tanpa Jendela. Ceritanya dimulai pada awal tahun 2023. Hafiz, seorang karyawan swasta, memutuskan pindah dari rumah pamannya di Depok ke kontrakan kecil yang lebih dekat ke kantornya. Ia mengajak sahabatnya, Dara, untuk tinggal bersama sebagai penghuni satu rumah, tapi beda kamar. Mereka menemukan kontrakan mungil di pinggir jalan kecil di Cibinong dengan harga hanya Rp450.000 per bulan, sangat murah untuk ukuran rumah 2 kamar. Kontrakan ini berdiri di ujung gang sempit, berdempetan dengan sebuah lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar dan pohon-pohon liar. Yang membuat kontrakan itu unik adalah tidak ada satupun jendela di dalam rumah itu, kamar depan dan belakang. Hanya punya ventilasi kecil di atas pintu. Tidak ada cahaya alami masuk kecuali dari pintu utama. Tapi karena harganya murah dan lokasi strategis, Hafiz dan Dara setuju untuk menyewa. Awal pindahan terasa biasa saja, bahkan pemilik kontrakan, sepasang suami istri tua bernama Bu Lastri dan Pak Kosim, sangat ramah. Mereka tinggal di rumah induk yang bersebelahan dengan deretan kontrakan itu. Namun sejak minggu pertama tinggal, Hafiz merasa ada yang aneh. Setiap pukul 1 malam, ia selalu terbangun karena suara gemeretak seperti sendok beradu di dalam mangkuk, padahal mereka tidak sedang makan. Dan dapur selalu dalam keadaan bersih. Awalnya, Hafiz mengira itu suara dari kontrakan sebelah. Tapi setelah dicek, semua kontrakan di sebelah ternyata kosong. Yang ngontrak di sebelah-sebelah itu baru mundur. "Mas," kata Bu Lastri sambil tersenyum tipis saat ditanya. Mungkin belum rezeki, Dara pun mulai mengalami hal yang serupa. Tiap jam 3 dini hari, ia mencium bau air seperti daging busuk dari arah ruang tengah. Tapi saat dicari, tidak ada apa-apa. Suatu malam, Hafiz mengirim pesan suara ke grup kerja karena tidak bisa tidur. Dalam voice note-nya, terdengar suara lirih perempuan menangis di latar belakang. Padahal saat itu, Hafiz mengaku sendirian di rumah. Titik balik pertama terjadi saat Hafiz pulang lebih awal dari kantor dan melihat Bu Lastri keluar dari dapur kontrakan mereka, padahal dapur seharusnya dikunci dari dalam. Ketika ditanya, Bu Lastri hanya berkata, "Maaf, tadi lupa ambil piring saya yang kemarin dititip ya." Setelah itu, Bu Lastri membawa 2 piring kosong dan masuk ke rumahnya. Anehnya, Hafiz tidak merasa pernah meminjamkan atau dititipi piring ia. Dan Dara pun mulai waspada. Malam harinya, mereka mengawasi dapur dari ruang tengah. Sekitar pukul 1.30, pintu kecil menuju gudang belakang tiba-tiba bergetar sendiri, meski tidak ada angin. Lalu terdengar suara seperti benda berat diseret, dan isak tangis pelan dari dalam gudang. Gudang itu selalu terkunci, mereka tidak punya kuncinya. Kunci gudang hanya dipegang oleh Bu Lastri dan Pak Kosim. Akhir episode ini ditutup dengan keputusan Hafiz untuk menyembunyikan kamera kecil di atas lemari es, menghadap ke arah pintu gudang. Ia bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam gudang itu setiap malam. Dan keesokan harinya, rekaman itu menunjukkan sosok bayangan putih menggantung di langit-langit dapur, melayang tanpa kaki, lalu menghilang masuk ke balik pintu gudang yang tertutup rapat. Malam setelah Hafiz melihat rekaman kamera mini yang ia sembunyikan, pikirannya benar-benar tidak tenang. Ia bahkan tidak berani tidur di kamarnya sendiri. Bersama Dara, ia memutar ulang rekaman berkali-kali dan memang terlihat jelas sosok putih melayang di langit-langit dapur, tanpa suara, tanpa bayangan.
lalu menghilang ke balik pintu gudang yang terkunci. Dara yang biasanya skeptis pun mulai merasa was-was. Ia bahkan mengurung diri di kamarnya sepanjang malam. Besok paginya, Hafiz memberanikan diri bertanya pada Pak Kosim tentang pintu gudang. Gudang itu kosong, Mas, cuma tempat simpen piring-piring rusak dan ember, jawab Pak Kosim datar, tapi sorot matanya terlihat menghindar. Hafiz diam. Tapi satu hal membuatnya makin curiga. Setiap 2 hari sekali, tepat pukul 8 malam, Bu Lastri datang membawa nampan berisi makanan lengkap, lalu masuk ke kontrakan mereka tanpa mengetuk. Ia berjalan langsung ke arah dapur, membuka pintu gudang, masuk selama kurang lebih 2 menit, lalu keluar membawa piring kosong. Tidak ada sepatah kata pun dari Bu Lastri. Suatu malam, Dara mencoba merekam kejadian itu diam-diam dari sela pintu kamarnya. Tapi saat Bu Lastri melewati ruang tengah, kamera ponselnya mati total. Meski baterai masih 80% esoknya, Dara mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya berada di dalam gudang gelap, dikelilingi orang-orang tanpa wajah yang berjongkok mengelilingi sebuah boneka bayi yang dibungkus kain putih dan terus menangis. Ketika bangun, tangannya penuh bekas cakaran, seperti kuku kecil menggores dari dalam. Klimaks terjadi saat salah satu teman kantor Hafiz, bernama Fian, datang berkunjung. Saat sedang makan malam di ruang tengah, Fian merasa mual dan pusing, matanya kosong. Dia hanya berkata satu kalimat, "Di dalam gudang itu, ada anak yang dikurung." Mendengar itu, Hafiz langsung menghubungi seorang teman lamanya, Rika, yang dikenal sedikit peka terhadap hal-hal gaib. Rika setuju datang malam itu juga. Begitu melangkah ke dalam kontrakan, wajah Rika langsung tegang. "Ini tempat kayak ruang penyimpanan jiwa," katanya. "Di bawah lantai ini, ada yang dikubur, tapi bukan jasad, kayak sesuatu yang diikat." Rika meminta izin untuk bermalam 1 hari di kontrakan itu. Ia tidur di ruang tengah, membiarkan pintu dapur terbuka sedikit. Pukul 2 dini hari, terdengar bunyi seperti bayi menangis lirih dari arah dapur, dan lalu pintu gudang bergerak sendiri dan terbuka perlahan. Rika bangkit, membaca sesuatu dari bibirnya. Dara yang mengintip dari balik pintu kamar, melihat asap tipis keluar dari dalam gudang, dan sekilas ada tangan kecil meraih dari lantai. Pagi harinya, Rika berkata satu kalimat, "Kalian harus pergi. Ini bukan rumah buat orang hidup." Namun, Hafiz masih penasaran. Ia merasa harus tahu kebenarannya. Malam itu, ia mencungkil kunci gudang saat Bu Lastri tidak ada, dan membuka pintu gudang diam-diam, dan di dalamnya bukan gudang biasa. Ruang itu gelap dan berbau amis. Di sudut ruangan, ada sebuah ranjang kecil yang dikelilingi lilin bekas terbakar, dan di atasnya ada boneka kain lusuh. Kepalanya dibungkus kain kafan, dan dadanya tertusuk paku panjang. Dinding gudang dipenuhi coretan merah seperti darah, dan beberapa piring putih bertumpuk dengan bekas kerak nasi yang menghitam. Saat Hafiz ingin mundur, ia mendengar suara, "Jangan dibawa keluar." Dia bisa marah, dan suara itu bukan dari dalam gudang, tapi dari belakang punggungnya. Hafiz berdiri membeku di depan pintu gudang. Boneka kain itu tergeletak di atas ranjang kecil, tertusuk paku panjang dan terbungkus kain kafan kusam. Sorot matanya seperti ditarik ke arah benda itu, seolah ada energi tak terlihat yang memaksanya terus memandang. "Jangan dibawa keluar, dia bisa marah." Suara itu lirih namun jelas, dan saat Hafiz berbalik, tidak ada siapapun di belakangnya. Dengan tubuh gemetar, Hafiz menutup kembali pintu gudang dan menguncinya pakai paku besar dari dapur. Ia langsung membangunkan Dara dan menyuruhnya kemas barang cepat-cepat. Namun sayang, keputusan itu terlambat. Pagi harinya, Dara demam tinggi. Ia muntah-muntar dan terus mengigau dalam tidur. "Aku gak makan, aku gak makan, Bu." Kalimat itu terus keluar dari bibirnya. Hafiz memutuskan membawa Dara ke puskesmas. Namun di perjalanan, mobilnya mogok tiba-tiba tepat di depan warung kecil yang tutup. Warga sekitar menatap mereka aneh. Salah satu ibu berkata, "Kalian tinggal
di kontrakan Bu Lastri. Ya pantas. Tanpa diminta, ibu itu bercerita, udah lama tempat itu kosong, tapi siapapun yang tinggal selalu sakit, ada yang hilang, ada yang mati. Dulu anak Bu Lastri, si Lintan, meninggal kejang-kejang di dalam gudang waktu usianya 5 tahun. Sejak itu, Bu Lastri berubah. Malam harinya, Hafiz pulang sendirian, Dara masih dirawat, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Pukul 2.13 malam, terdengar bunyi sendok menggesek piring dari dapur, disusul suara pintu gudang berderit perlahan. Hafiz menahan napas, ia mengintip dari celah pintu kamar, dan melihat Bu Lastri berdiri di depan gudang. Tapi yang membuat darahnya beku adalah Lastri sedang bicara dengan seseorang dari balik pintu padahal pintu tertutup rapat. Makan yang banyak, ya, besok ada yang baru datang, ibu janji, gak akan lama. Lalu Bu Lastri menyodorkan nampan piring kosong, dan sesuatu dari dalam gudang mengambilnya, tangan kecil, pucat penuh luka. Hafiz memutuskan malam itu juga untuk kabur ke rumah pamannya di Depok. Tapi saat membuka pintu utama, ia kaget Pak Kosim berdiri di luar, wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong. Udah malam, Mas Hafiz, jangan kemana-mana dulu, anak itu belum kenyang. Besok paginya, Hafiz kembali dengan Rika dan 2 orang ustaz dari daerah sekitar. Mereka membawa air doa dan niat untuk membuka pintu gudang secara ritual, namun saat sampai di kontrakan, suasana berubah mencekam, langit mendung, angin berputar-putar di halaman kecil, dan pintu kontrakan terbuka sendiri. Di ruang tengah, mereka menemukan bekas piring berserakan, dengan nasi yang berubah jadi belatung. Rika nyaris pingsan saat masuk dapur. Ia menunjuk gudang dengan gemetar. Ada yang dikunci pakai janji, tapi janji itu udah dilanggar. Salah satu ustaz mulai membacakan doa. Saat pintu gudang dibuka, bau busuk langsung menyengat. Tapi kali ini, bukan sekadar bau, di lantai gudang ada bekas darah baru, masih segar, dan boneka kafan itu sudah tidak ada. Malam harinya, ponsel Hafiz berdering, nomor tidak dikenal. Saat dijawab, terdengar suara perempuan tua, "Kalian bawa dia keluar. Dia lapar, sekarang kamu gantian." Hafiz dan ponselnya mati sendiri. Malam setelah Hafiz menerima telepon misterius itu, suasana di kontrakan seperti neraka kecil. Angin menderu tanpa henti, listrik padam, dan suara tangisan anak kecil terdengar terus-menerus dari dalam gudang. Padahal boneka kafan sudah menghilang, ustaz dan Rika segera memulai proses pembersihan rumah. Namun begitu mereka menginjak ruang tengah, dinding rumah retak, dan dari dalam retakan itu merembas darah segar seperti kontrakan itu sedang menangis. Ini bukan sekadar jin, ini perjanjian yang terikat dengan arwah gentayangan, kata ustaz, dan arwah ini kelaparan. Rika memohon Hafiz untuk tidak kembali ke rumah itu. Tapi Hafiz masih merasa bersalah meninggalkan Dara. Keesokan paginya, Hafiz menjemput Dara dari puskesmas. Tapi begitu Dara menginjak kontrakan kembali, ia langsung pingsan, matanya putih, tubuhnya menggigil, dan saat bangun, ia berkata satu kalimat pelan, "Anak itu masih di sini, tapi bukan di gudang, dia ada di perut Bu Lastri." Hafiz dan Rika pun berinisiatif menemui Bu Lastri langsung di rumah induk sebelah kontrakan. Mereka diterima, tapi suasana rumah terasa seperti masuk ke dalam liang kubur. Bau kemenyan dan darah bercampur menjadi satu. Di ruang tamu, Bu Lastri duduk tenang, mengenakan kebaya putih lusuh, wajahnya pucat. "Saya gak punya pilihan," katanya. "Datar, lintang mati, karena sakit yang gak bisa saya obati. Tapi ada yang datang, bilangnya, asal saya terus kasih makan, lintang gak akan pernah benar-benar mati." Dari dalam rumah terdengar suara ketukan keras, seperti seseorang dikurung di lemari. "Itu dia," kata Bu Lastri. "Lintang lapar." Lagi Rika dan Hafiz akhirnya tahu, selama ini piring-piring itu bukan untuk arwah, tapi untuk wadah tempat ruh anak itu dititipkan. Boneka kafan hanyalah medium, dan ritual penguncian dilakukan lewat makanan.
yang harus dipersembahkan dari tubuh manusia. Semua penghuni kontrakan yang jatuh sakit, yang menghilang, semuanya telah menjadi makanan. Saat hendak pergi, Bulastri tiba-tiba berteriak keras. Lalu tubuhnya terlampar ke lantai. Pak Kosim muncul dari balik tirai, membawa sebuah pisau besar. Kalian udah ganggu perjanjian kami. Kalian harus jadi tumbal berikutnya. Namun sebelum Pak Kosim sempat melangkah, seluruh rumah berguncang. Dari lemari di pojok ruangan, pintu terbuka sendiri. Keluar sesosok tubuh kecil, tubuh anak berbalut kain kafan lusuh, wajahnya hitam gosong. Dan ia berjalan perlahan ke arah Bulastri. Bu, aku kenyang karena ibu. Lalu tubuh Bulastri terseret sendiri ke dalam lemari. Pintu menutup, dan rumah menjadi sunyi. Pak Kosim menjerit dan lari keluar, tapi tubuhnya terbakar sendiri begitu melewati ambang pintu. Esok harinya, polisi datang ke rumah induk dan kontrakan langsung disegel. Tapi tak ada jasad Bulastri ataupun boneka kafan. Hanya ada satu benda yang tertinggal di lantai ruang. Tengah, sebuah piring putih kosong. Dengan tulisan merah di tengahnya, "Nanti aku lapar lagi." Malam demi malam di rumah kos itu telah membuka tabir kelam yang selama ini tersembunyi. Dari lorong penuh bisikan, gudang tempat disimpannya rahasia, hingga kamar yang menjadi saksi teror yang tak bisa dijelaskan logika. Semua penghuni telah pergi, tapi entah siapa yang masih tinggal di sana. Mungkin bukan manusia. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan cerita seram selanjutnya. Aktifkan juga loncengnya, biar kamu jadi yang pertama merasakan kengerian. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya, di channel Abdan Story.